Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Malam. Polisi menggerebek dua tempat di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Dugaan sementara penggerebekan terkait korupsi dalam kasus blackout di wilayah Indonesia. Pak Kakor, ini ada pertemuan apa sih Pak? Ratusan personel Polri dari Satuan Brimob berjaga di dua tempat di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Polisi menggerebek dua tempat, yaitu restoran dan jasa penukaran uang atau money changer. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan 3 perkara korupsi, yaitu pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Merah biru. Hingga Rabu malam, polisi masih melakukan penggeledahan dan mengamankan dokumen-dokumen pendukung yang ada di lokasi untuk dilakukan proses penyidikan. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai dengan jumlah fantastis dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan Singapura. Uang tersebut ditemukan dalam berangkas besar yang disembunyikan di balik lemari di lantai 2 kafe. Terima kasih, penggeledahan alhamdulillah berjalan lancar. Di sini juga dilakukan oleh tim gabungan dari Kortas Tipikor dan Krimsus Polda Metro Jaya dibantu dari Makobrimob Polri untuk melakukan pengamanan. Ini merupakan suatu SOP yang harus kita lakukan. Dalam proses penggeledahan sampai dengan pukul 18.46 WIB ini ditemukan beberapa dokumen, ini khususnya di 2 titik ya, di wilayah Jakarta Cipete, yaitu di salah satu kafe di lantai 2 ditemukan beberapa dokumen dan uang dalam jumlah yang sangat besar, fantastis, dalam bentuk kurs US dollar dan Singapura dolar. Nah, ini masih lagi tahap proses penghitungan. Nanti setelah proses penghitungan, termasuk kami akan menginventarisir di beberapa titik tadi, kami akan sampaikan kepada teman-teman media. Pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan dugaan korupsi batubara, kami sudah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa di Jalan Radio 1 Jakarta Selatan. Selamat malam, Kea. Bisa diceritakan bagaimana perkembangan penggeledahan kafe di Jakarta Selatan hari ini? Ya, selamat malam Syifa dan juga pemirsa. Untuk perkembangan penggeledahan kafe di kawasan Jakarta Selatan tadi memang sudah selesai, dan informasi yang kami terima bahwa di tempat penggeledahan tersebut telah didapatkan beberapa barang bukti, diantaranya merupakan dokumen-dokumen dan juga uang dolar Amerika dan juga uang dolar Singapura. Memang sebelumnya dari proses penyidikan tersebut juga uang dolar dan juga beberapa dokumen tersebut juga telah dibawa oleh pihak tim penyidik ke Polda, dan untuk saat ini saya sedang berada di depan rumah salah satu dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung yang memang sebelumnya sejak sore tadi dijaga ketat oleh TNI. Namun kami dapat informasikan untuk malam ini sudah tidak ada lagi penjagaan dari TNI, dan bahkan saya tadi juga sempat melihat bahwa beberapa TNI sudah keluar dari rumah kediaman Febri Adriansyah, salah satu Jampitsus Kejaksaan Agung yang memang sebelumnya rumahnya telah dijaga ketat oleh pihak dari TNI. Memang untuk informasi yang kami terima bahwa belum adanya kejelasan lebih lanjut terkait adanya proses dari penyidikan ataupun kegiatan lainnya dari pihak kepolisian, karena memang informasi yang kami terima menariknya adalah bahwa hingga saat ini memang belum ada keterangan resmi yang menyebut adanya proses hukum terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Bahkan Kejaksaan Agung justru membantah adanya upaya penggeledahan di kediamannya dan menyatakan pengamanan personel TNI merupakan prosedur yang telah berlaku dalam rangka perlindungan terhadap jaksa yang menangani perkara-perkara besar. Namun memang untuk saat ini di kediaman dari Jampitsus Kejaksaan Agung memang tidak terlihat adanya
kegiatan yang signifikan. Namun kami dan beberapa awak media masih terus memantau adanya pergerakan. Nantinya jika memang ada akan kami sampaikan ke Syifa dan juga pemirsa. Sementara itu Syifa kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Kea Delorosa dari Jakarta. Ya pemirsa, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri hari ini menggeledah sebuah kafe yang diduga kuat berhubungan dengan korupsi batubara. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, mohon maaf pemirsa, sebelumnya itu adalah liputan terkait dengan korupsi batubara. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat malam Bang Yudi. Malam Mbak Syifa. Baik Pak, Anda sudah melihat bagaimana penggeledahan sebuah kafe tadi sore dan bagaimana itu dijaga ketat di rumah Japitsus Febri Adriansyah. Bagaimana Anda melihatnya, seperti apa hubungannya? Ya, yang jelas penyidik dari Kortas Tipikor dan juga Mabes Polri perlu kita apresiasi ya, karena langsung bergerak cepat pasca peningkatan status dugaan tindak pidana korupsi dalam suplai batubara yang mengakibatkan blackout yang merugikan masyarakat ini ya dalam aktivitas sehari-hari. Ya, itu ke penyidikan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan. Sebagaimana pengalaman saya kan, penggeledahan itu adalah tindakan dari penyidik yang untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara korupsi di suatu tempat. Ya, dalam hal ini kita tahu ada kafe dan money changer. Disinilah kita melihat bagaimana polisi berhasil membuktikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi mereka begitu kuat dengan ditemukannya uang ya sekitar 60-an miliar lah, dalam bentuk mata uang asing ya, dolar Amerika dan juga dolar Singapura, yang kita tahu bahwa sebelumnya kan juga terapkan pencucian uang ya dengan teknik follow the money dan upaya pencucian uang layering, artinya berubahnya mata uang dari rupiah menjadi dolar. Ini adalah bentuk adanya pencucian uang itu sangat benar terjadi, apalagi ada money changer. Dalam pengalaman saya, money changer itu merupakan sarana ya yang digunakan untuk para pelaku tindak pidana korupsi ya, itu kemudian ternyata ya digunakan untuk menjadi profesional money laundering ya, dari rupiah menjadi dolar. Kemudian yang menarik bahwa tentu ketika misalnya ada dugaan-dugaan keterlibatan pejabat yang lain, ya tentu
saya yakin bahwa teman-teman di kepolisian akan profesional berdasarkan teknik investigasi makan bubur panas ya, dari pinggir dulu baru ke tengah gitu kan. Artinya kalau memang merasa tidak ada apa-apa, tidak ada kecurigaan, ya ngapain takut gitu kan, ngapain kena mental misalnya, hadapi saja prosedur yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tentu dari hasil-hasil yang didapatkan ini akan dianalisis oleh penyidik ya. Sebelumnya kan juga sudah ada saksi yang minta keterangan, dokumen, apalagi ada barang bukti elektronik. Saya pikir kita tinggal bersabar saja, dalam waktu tidak lama lagi saya yakin ya, apalagi uangnya sudah ada. Dalam tindak pidana korupsi ketika ditemukan uang ya, artinya bukti-buktinya sudah jelas dan kita tunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu Mbak Silvi. Baik, Pak Yudi, Polri kan telah menaikkan status perkara dugaan korupsi ini ke tahap penyidikan ya. Kemudian dari pengalaman Bapak sendiri, sejauh mana hal ini sudah menunjukkan kecukupan alat bukti dan apakah sudah penyidik ini akan segera menetapkan tersangka nanti? Ya, seperti yang saya sampaikan ya, bahwa prosesnya kan sudah dilakukan dan saya pikir semua prosedur ya pasti dilakukan dengan profesional, cermat dan hati-hati ya, karena tentu seperti yang selalu saya sampaikan di berbagai macam media, melihat kasus korupsinya itu sudah berlangsung lama. Ini kan kita ngomongin yang batubara dulu ya. Ya, kita belum ngomongin yang PLN, kita belum ngomongin yang Krakatau Steel ya. Itu kan berlangsung dari tahun 2018. Bagaimana sistem berani diobrak-abrik, bagaimana pengawasan yang ternyata sangat lemah. Bagaimana batubara yang kalorinya tidak memenuhi syarat secara kuantitas maupun kualitas tetap dipaksakan. Bagaimana pembayarannya yang membayar full tapi tidak sesuai dengan spek tetap dibayarkan. Artinya tentu ada orang kuat di sini yang berpengaruh, yang ditakuti gitu ya, sehingga berlangsung dengan lama. Kemudian juga dari kerugian keuangan negara yang kita lihat 5 triliun. 5 triliun ini kan bukanlah angka yang imajiner ya, tetapi ini adalah uang semua karena ini dihitung dari sangat mudah menghitungnya dari kualitas barang yang tidak sesuai dengan spek, kuantitasnya yang kurang ya, dan kemudian yang dihitung berdasarkan juga pembayaran yang ternyata tidak sesuai. Dan ini kita baru bicara mengenai real cost ya, kerugian dari suplai batubara. Kita belum berbicara mengenai kerugian yang dilakukan, yang diterima atau berakibat kepada masyarakat akibat adanya blackout. Misalnya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan berdagang, aktivitas barang-barang frozen misalnya, kan banyak yang busuk, cair dan sebagainya sehingga tidak laku dijual, atau yang membutuhkan es batu dan lain sebagainya. Jadi bagi saya ini korupsi ini selain adanya real cost kerugian keuangan negara, tapi ada kerugian social cost yang merugikan rakyat kita di beberapa tempat yang terkena blackout sehingga mereka mengalami kerugian, dan apalagi ketika saat kondisi ekonomi seperti ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yudi. Semoga kasus ini akan segera bertemu dengan titik terangnya lebih lanjut lagi, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Semoga sehat selalu, Pak Yudi. Ya, pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Joko Widodo. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgolai, saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan.
Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita berlaku. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja, itu kan terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kan. Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgolai saya, semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Rasul sama Dokter Tifa saya bilang. Semua live kok. Iya. Enggak kita. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh Majelis Hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua. Sidang akan digelar pada Jumat 10 Juli. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, pemirsa, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, siap berjuang di pra-peradilan kedua. Sementara menurut Ketua Militan Gibran Nusantara, Andi Aswan, pra-peradilan yang digugat Roy Suryo hanya mengulur waktu dan tidak mengubah pokok perkara. Allah, besok sesuai dengan apa yang nanti kita mohonkan adalah kita menguji keabsahan dari pentersangkaan ya saya
dan juga terhadap pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Karena kita tahu dalam Undang-Undang ITE itu salah ya, bukan itu harusnya Undang-Undang ITE itu digunakan. Dan tentu saja ya kita juga cermat dan teliti dalam menyusun itu. Jadi insya Allah ini akan sama dengan nanti apa yang kemarin kita lakukan dalam pra-peradilan pertama. Kan itu terbukti bisa untuk mengkoreksi tindakan dari kepolisian sehingga makin presisi, karena jelas bahwa yang kemarin kan kita semuanya diterima ya, yang 3 itu, kemudian ada beberapa yang tidak diterima itu ya karena memang tidak esensial gitu ya. Jadi yang paling pokok itu adalah penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan, itu semuanya ditolak atau dikatakan tidak sah. Tapi kalau kita dari hal ini ya sebagai yang berperkara, katakanlah dari pihak Pak Jokowi, ya kita malah menunggu ini di sidang pokok perkara gitu. Kapan ini Mas Reni gentle ya kan? Seperti ini gentle banget. Dokter Tifa gitu kan? Langsung kita masuk ke pokok perkara seperti itu, karena ya biar bagaimanapun juga ya keyakinan saya apa yang terjadi ini ya seperti penguluran waktu aja lah untuk di sidang pokok perkara. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda. iNews Malam akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menikmati kemegahan Candi Prambanan menggunakan heli. Iring-iringan 4 helikopter termasuk heli utama kepresidenan lepas landas dari Bandara Internasional Yogyakarta. Rombongan udara ini sempat mengitari kompleks Candi Prambanan sebanyak 2 kali guna melihat landscape cagar budaya abad ke-9 sebelum akhirnya mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sucipto. Dari Lanut, Presiden Prabowo dan PM Modi melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta pada Rabu siang. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut komitmen kerjasama Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Kompleks Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu siang. Setibanya di lokasi, Prabowo dan Modi disambut pertunjukan seni tradisional Ramasinta yang menampilkan 4 orang penari anak dengan tari klasik gaya Yogyakarta. Kedatangan Prabowo dan Modi ke Prambanan kali ini untuk meresmikan konservasi dan restorasi kawasan Candi Prambanan sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen kerjasama Indonesia dan India. Agenda pun dilanjutkan dengan peninjauan panel proyek konservasi dan restorasi, kemudian prosesi peresmian melalui pembukaan selubung plakat di area konkurs Candi Prambanan. Fokus kerjasama diarahkan pada revitalisasi ratusan candi perwara yang mengelilingi 3 candi utama di Kompleks Prambanan yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Hari ini saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia tapi juga kebanggaan dunia. Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun.
Pemirsa, viral di media sosial, sebuah akun TikTok memperlihatkan video dan foto kemesraan pasangan sesama jenis antar pria. Diduga salah seorang pria di dalam video tersebut merupakan oknum ASN di Pemkab Pandeglang, Banten. Media sosial TikTok digegerkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kemesraan pasangan sesama jenis pria dengan pria tanpa mengenakan busana. Diduga pria yang ada di dalam video tersebut merupakan oknum ASN Pandeglang, Banten. Warga perumahan di salah satu kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang diduga menjadi tempat tinggal oknum LGBT tersebut resah. Mereka pun membentangkan spanduk penolakan dan pelarangan praktik LGBT. Ini terkait bahaya LGBT, merasa resah atas tersebarnya video atau foto yang ada di akun TikTok dan juga Facebook terkait konten LGBT gitu. Nah, oleh karena itu kami sebagai warga, khususnya masyarakat Pandeglang, sangat resah. Perpres nomor 111 tahun 2025 mengkategorikan penyebaran LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer. Oleh karena itu, secara konstitusional, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa. Keputusan Presiden itu harus kita hormati, dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk mempertahankan keutuhan nasional kita dan menangkal setiap ancaman terhadap bangsa kita dan keyakinan kita sebagai suatu bangsa yang religius yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa,